Kabur aja dulu. 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 Dan Kabur aja dulu. kabur aja dulu. Kabur aja dulu tuh. Kabur aja dulu ini. Seperti yang sudah kita lihat dari video tadi, fenomena hashtag kabur aja dulu menjadi istilah yang belakangan ini populer di kalangan anak muda Indonesia, terutama di media sosial. Istilah ini menggambarkan kecenderungan untuk meninggalkan Indonesia, baik secara sementara maupun permanen demi mencari kehidupan yang dianggap lebih layak, lebih aman, atau lebih menjanjikan di luar negeri. Namun, fenomena ini bukan sekedar soal pindah tempat tinggal. Ia mencerminkan dinamika sosial yang lebih dalam, apalagi generasi muda saat ini lebih mobile dan terbuka terhadap dunia global. Mereka tidak lagi melihat batas negara sebagai penghalang, melainkan sebagai peluang. Mereka ingin hidup di tempat yang menghargai kerja keras, memberi ruang untuk berkembang, dan memiliki sistem yang adil. Fenomena ini bisa menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat. Jika terlalu banyak anak muda yang memilih kabur, maka bisa terjadi brain drain, hilangnya sumber daya manusia berkualitas yang seharusnya bisa membangun negeri. Menurut analisis sosial, penyebab fenomena kabur aja dulu sangat beragam, mulai dari gaji yang jauh lebih tinggi, tunjangan dari fasilitas kesehatan yang lengkap, hingga lingkungan kerja yang profesional dan menghargai prestasi. Di luar negeri, mereka juga mendapatkan akses ke pelatihan internasional, proyek global, serta pengalaman lintas budaya yang memperkuat daya saing. Tak hanya itu, kualitas hidup jauh lebih baik, seperti transportasi, pendidikan, layanan kesehatan yang terintegrasi menjadi alasan kuat lainnya bagi warga-warga yang pergi luar negeri. Namun, tak sedikit pula yang pergi karena kecewa terhadap kondisi dalam negeri. Birokrasi yang berbelit, lemahnya reformasi, dan praktik orang dalam membuat mereka merasa tidak punya ruang untuk tumbuh dan dihargai. Dampaknya bagi Indonesia itu sangat serius. Kita kehilangan tenaga ahli di sektor strategis seperti kesehatan, teknologi, dan pendidikan. Kapasitas inovasi melemah, daya saing menurun, dan potensi pajak ikut berkurang. Negara maju makin kuat dengan menyerap SDM terbaik kita, sementara kita aja tertinggal. Jika dibiarkan, fenomena ini bisa memperlebar kesenjangan global dan membuat Indonesia bergantung pada tenaga asing. Ketika tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, banyak yang spontan menilai tinggal di luar negeri berarti meninggalkan Indonesia. Tapi menurut saya, nasionalisme tidak bisa dilihat sesederhana itu. Banyak WNI di luar negeri yang justru menunjukkan kecintaan mereka pada Indonesia lewat cara yang mungkin tidak terlihat. Dari memperkenalkan batik di forum internasional, hingga mengembangkan riset yang berdampak global dan tetap membawa identitas Indonesia. Nasionalisme bukan hanya soal tempat tinggal, tapi soal keterikatan, kontribusi, dan komitmen jangka panjang. Pertanyaannya bukan kenapa mereka pergi, tapi apakah negara menyediakan ruang yang cukup aman, adil, dan suportif untuk membuat mereka ingin kembali. Mereka yang memilih tinggal di luar negeri tidak otomatis berhenti peduli. Dalam banyak kasus, mereka tetap berjejaring, menginspirasi, dan bahkan menjadi penghubung antara Indonesia dan dunia. Maka barangkali bentuk nasionalisme hari ini tidak selalu berarti berada dalam batas teritorial, tetapi menjaga agar Indonesia tetap hidup dalam gagasan, karya, dan semangat dimanapun berada. Memilih untuk tetap tinggal di negeri ini di tengah situasi sosial media yang ramai membicarakan hashtag kabur aja dulu bisa dibilang salah satu wujud dari bentuk cinta tanah air. Dengan pengetahuan dewasa kebangsaan yang kita miliki, kita akan sadar bahwa bahwasanya menerus ini gak hanya sekedar siapa pemimpinnya atau bagaimana politiknya, namun soal rasa memiliki dan kesadaran bahwa negeri ini merupakan tanggung jawab kita. Sehingga memilih untuk tetap tinggal itu bukan berarti kita nggak punya pilihan, namun justru kita sadar bahwa perubahan itu nggak hanya datang dari luar, namun juga bisa datang dari kita yang berani bertahan di dalam. Karena disinilah kita memulai, disinilah kita bertumbuh, dan dari sinilah mungkin nanti kita bisa membawa perubahan untuk negeri ini ke arah yang lebih baik.
Sebagai rakyat Indonesia, kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada di negeri sendiri, khususnya generasi muda yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa depan. Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040, di mana jumlah penduduk produktif lebih besar daripada penduduk non-produktif. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan bangsa. Indonesia memiliki banyak potensi yang bisa kita kembangkan seperti pada sektor industri kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah produk budaya dan kearifan lokal. Sektor pariwisata juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara dan mempromosikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Selain itu, sektor pertanian dan peternakan juga dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan dan petani dan peternak. Mengingat sumber daya alam yang diberikan pada Indonesia sangat besar, maka bangsa ini membutuhkan semangat dan kreativitas generasi muda untuk mengelolanya dengan baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan potensi yang ada di dalam negeri sendiri dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa. So, stay aja dulu dan mari kita ciptakan Indonesia yang lebih baik. Saya ingin secara khusus menyikapi gerakan kabur aja dulu dari sudut pandang kita sebagai seorang ASN, karena menurut saya ini bukan sekadar sebuah tren, tapi fenomena yang perlu kita pahami bersama. Gerakan ini bagi saya adalah gejala dari dua hal. Satu, kreativitas anak muda dalam mengekspresikan bentuk nasionalismenya dengan bahasa mereka sendiri. Dan yang kedua adalah potensi kelelahan sosial terhadap narasi nasionalisme yang terlalu kaku. Tapi di sisi lain, sebagai seorang ASN, kita juga perlu menyadari bahwa nasionalisme itu bukan hanya tentang kabur dari masalah, tapi juga tentang hadir dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, tugas konkret kita sebagai ASN dalam respon ini adalah 1. Jembatan aspirasi. Kita bisa diskusikan isu ini di forum internal instansi kita agar kebijakan publik lebih relevan dengan generasi muda. Yang kedua, perbaiki layanannya. Kita bisa memastikan masyarakat atau mereka yang termasuk yang kabur itu untuk dapat punya akses layanan negara dengan mudah. Dan yang ketiga, kita bisa jadi contoh. Kita bisa kok menunjukkan bahwa kontribusi untuk negeri itu bisa dilakukan bukan dari heroisme semata, tapi lewat konsistensi hal-hal kecil yang setiap hari ini. Jadi, dibandingkan saya kabur aja dulu, lebih baik saya hadir aja dulu untuk memastikan bahwa kontribusi kita untuk negara ini tetap ada. Fenomena kabur aja dulu merupakan cerminan aspirasi generasi muda global untuk mencari peluang tentunya, dan juga pengembangan diri dan juga kualitas hidup yang lebih baik. Fenomena ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Indonesia untuk mencegah kehilangan talenta atau yang biasa disebut brain drain. Bagi kita, sebagai aparatur sipil negara, respons terbaik bukanlah menghakimi, melainkan bertindak. Tugas kita adalah menjadi jembatan aspirasi, terus memperbaiki layanan, dan menunjukkan komitmen pada negara melalui konsistensi kerja sehari-hari.